Saya ingin mengecek ya. Ini salah satu buah yang pada saat saya foto dan saya upload ke Facebook, itu banyak yang tanya itu buah apa dan kok buahnya lucu sih, banyak buahnya gitu. Nah, di sini ya, ini bisa dilihat ya. Di atas kepala saya ini buahnya banyak ya. Di atasnya lagi juga banyak seperti ini. Nah, ini buah apa? Buah markisa ya. Buah markisa. Saya waktu itu dapat bibitnya, beli dari Bogor. Saya beli bibit, beberapa bibit, kemudian saya minta bonus dikasih ya, kebetulan saya markisa. Itu satu, ada juga yang bibit markisa yang saya beli karena saya senang buah markisa. Jadi saya beli, saya selalu kalau beli itu dapatnya buah markisa yang asam. Yang buahnya kuning tapi tidak seperti yang markisa yang dijual. Tapi markisa yang dibuat jus. Ya, meskipun asam tapi buat saya tetap enak karena kalau diseduh dengan air panas, dibuat dijadikan jus itu tetap enak. Nah, jenis yang ditanam di sini ada dua jenis. Jenis yang pertama yang sedang berbuah ini adalah jenis markisa ungu. Dia itu sama, bukan langsung konsumsi tapi dia rasanya manis. Jadi kalau dia dibelah, kemudian dibuka, dimakan langsung dia bisa, atau dia dibikin jadi jus juga bisa. Ya, ini bisa lihat nih contoh-contoh buah yang masih muda, yang masih belum matang ya, seperti ini. Ini banyak bahkan sampai ke bawah-bawah. Nah, ini seperti dilihat di sini, ini ada yang di bawah ya, sampai seperti ini nih ya. Ini sampai ada yang di bawah ya, karena memang tidak langsung ke ataskan semua, jadi masih ada buah yang di bawah seperti ini ya. Nah, ini salah satu selain tanaman anggur, salah satu buah yang bisa dijadikan naungan buat gazebo. Misalkan kita bikin taman di belakang atau di depan rumah, kemudian naungannya pingin yang alami, nah ini bisa pakai tanaman markisa ini selain anggur. Dan dibandingkan dengan anggur, markisa ini perawatannya nggak terlalu sulit, dia lebih mudah. Ini kita bisa lihat nih di satu cabang saja di depan saya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hampir 20 ini, sampai ke atas ini, sampai ada 20 buah ya. Nanti buahnya kalau sudah matang seperti apa, ini kita lihat. Tadi saya sudah petik beberapa buah yang matang ya. Nah, kita akan lihat seperti apa contohnya. Nah, ini seperti ini, dia ungu seperti ini ya. Ini dia kalau dipegang dia sudah empuk, jadi bisa saya ambil, bisa saya petik. Nah, seperti ini buahnya ya. Oke, seperti ini, dia cukup empuk. Kemudian yang lain-lain ini belum ada yang matang lagi ya. Ini sebenarnya kalau kita memang di prepare sejak awal, dia harusnya dibuat jadi gazebo. Jadi dia dirambatkan ke atas supaya pada saat dia berbuah nih seperti ini. Jadi mungkin di kepala-kepala kita jadi kita sundul-sundul seperti ini. Jadi buahnya tuh mudah diambil. Anggaplah kalau misalkan kita mau iklan, pada saat kita potong ya, pada saat misalkan kita potong nih, misalkan saya ada lagi duduk di meja, ini di bawahnya meja, ya saya tinggal petik, ambil, kemudian saya buat jus. Jadi istimewa, jusnya itu langsung ambil dari pohon langsung ya. Ini buah-buahnya ya, banyak, menyenangkan. Nah, ini di sini juga saya ada tanam juga. Waktu itu ada tanam pohonnya kecil. Ini seperti ini. Nah, dia kalau merambat, dia satu batang pohon ini bisa jadi beberapa cabang. Ini yang seharusnya masing-masing dirambatkan ya. Jadi misalkan di sini saya ada gazebo, ini saya bisa rambatkan, dibuatkan rangkaian kawat sebagai rambatan. Hanya saja
ini saya gazebo ini desainnya untuk tanaman anggur, sehingga waktu itu ya saya akhirnya ngambil space di dekat sini saja. Bisa juga, makanya tadi misalkan di rumah kabin JJ Zahra ini ada beberapa tanaman yang mungkin mati atau kering, ya bisa saja di bawahnya saya tanami ini. Jadi misalkan pohon asem atau pohon mangga yang mati, rantingnya masih ada tapi buahnya buah markisa. Ya, seperti itu. Nah, ini juga sama, saya akan lengkapi buah-buah markisa ini, bukan hanya markisa yang biasa tapi juga markisa yang manis yang bisa dikonsumsi langsung. Nah, di sini karena tempatnya terbatas, sebagian saya rambatkan ke gazebo seperti ini, ya. Sebagian lagi saya rambatkan ke samping. Makanya ini ada yang sampai di bawah-bawah seperti ini, sampai orang Sunda tuh bilangnya ngagaletak ya. Orang Sunda atau orang apa itu bilangnya ngagaletak ya. Di bawah di tanah, termasuk di sini. Nah, ini sebenarnya dia buat semacam pagar ya, karena di sebelah sana itu ada kolam ikan. Nah, ini seperti ini. Ya. Ada juga, nah seperti ini. Ini. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau dirambatkan, dia harusnya ngerambat ke tempat yang lain atau dibuat rambatan. Jadi jangan sampai sebenarnya jatuh sampai ke tanah seperti ini. Ya. Karena kemarin didesainnya hanya buat di pinggiran, jadi saya tidak sampai kepikiran memperhatikan ini. Ternyata ini sampai ada yang ke bawah-bawah. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa. Ini ada yang sudah masak. Ini saya petik lagi. Ya. Seperti ini. Kemudian ada seperti ini. Nanti buah-buahnya, meskipun dia sebenarnya kalau dia sudah cukup empuk, meskipun dia belum terlalu matang, kayak seperti ini nih, ini belum ungu warnanya, warna buahnya belum ungu, tapi dia kalau dipegang sudah empuk. Jadi kalau misalkan dia dikonsumsi, misalkan di jus itu sudah bisa. Oke, nah di dalamnya juga sini ada lagi. Sebentar, saya petik lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam sini juga ada lagi. Ya. Nah, ini kalau satu gelas saja, dia bisa cukup satu buah markisa. Ya. Jadi kalau misalkan saya di sini punya beberapa markisa, ya saya bisa buat jus alami dalam bentuk markisa. Seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin tertarik, misalkan menanam anggur kelihatannya cukup, perawatannya cukup menyita waktu, kemudian tidak ingin menanam anggur melainkan menanam tanaman lain, ya ini markisa ini bisa dijadikan salah satu pilihan buat dijadikan tanaman rimbun yang bisa sebagai naungan, sekaligus bisa diambil buahnya, bisa dikonsumsi buahnya. Ya. Oke, mungkin itu dulu kaitan dengan tanaman markisa di kebun di rumah kabin JJ Zahra. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Zahra.